materi-materi yang ya kalau pilihan ganda ya, kalau pilihan ganda kan keluar. Ya, aku belum dapat. Jujur memang aku juga belum dapat materinya apa aja. Ini tentang ERD sih. Ya teori mah dipelajari aja. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri. Tapi kalau memang ada yang nggak paham, boleh ditanyakan lewat chat aja ke aku ada di Telegram. Selanjutnya aja kita fokus ke jadi teman-teman sudah mulai masuk ke membuat ERD nggak? Harusnya sudah sih. Ini membuat ERD tahun lalu. Semoga suara aku kedengaran ya karena nggak dengar. Ya tahun lalu dari UTS ku itu aku membuat ERD. Ada ERD-nya ERD Liga gitu ya. Nah sebenarnya tips and trick gimana sih biar bisa buat RD ini contoh soal aja ya. Laboratorium Teknik Universitas X memiliki berbagai alat yang dapat dipinjam oleh mahasiswa untuk keperluan praktikum. Mahasiswa itu harus melakukan peminjaman melalui petugas. Nah, terus ada pencatatan dan seterusnya. Setiap alat punya kode unik dan jumlah slot dan seterusnya. Nah, dari case ini kita petakan apa sih entitasnya yang apa aja sih apa aja entitasnya. Lalu yang kedua itu dari setiap entitas tuh isi atributnya apa aja sih? Misal entitas mahasiswa, berarti dia tapi harusnya nggak terlalu detail kayak gitu ya, nggak perlu terlalu detail. Itu offline. Nah, yang kedua, misalkan kan ada petugas berarti ada ID petugas, ada namanya siapa, umur berapa dan seterusnya. Terus ini ada juga data peminjaman karena kan harus ada catatan data peminjaman kan. Nah nanti data peminjaman tuh apa? Berarti kan ada waktunya kapan dipinjam, kapan dikembalikan. Ada juga berarti entitas yang namanya alat. Alat itu berarti nama alatnya, mungkin nanti bisa kapan dibeli, jumlahnya berapa dan seterusnya. Nah selanjutnya dari ERD setelah teman-teman bisa memetakan nih entitasnya apa aja, terus isi dari entitas yaitu atribut apa aja. Nah, selanjutnya adalah relasi dan juga kardinalitasnya. Apa aja sih relasi itu apa sih? Relasi itu jadi misalkan hubungan antara mahasiswa dan juga petugas. Oh, enggak sih. Oh, bisa sih. Berarti mahasiswa meminjam melalui petugas ya kan. Itu relasi namanya, hubungannya kan. Eh, Mahasiswa meminjam alat karena ada entitas alat gitu. Petugas meminjamkan alat, nah, kayak gitu. Itu yang namanya relasi. Jadi ada hubungan dengan predikat. Nanti aku kasih tahu contohnya. Dan yang terakhir kardinalitas. Mungkin ini reminder buat teman-teman karena kardinalitas sudah dipelajari ya. Kardinalitasnya contohnya one to one atau one to many atau many to many. Misalkan satu mahasiswa itu bisa meminjam banyak alat praktikum. Nah kan berarti kan one to many. Nah tapi apakah satu alat praktikum bisa dipinjam oleh banyak orang? Itu nanti jadinya kan nggak bisa ya, berarti misalkan nggak bisa berarti kan one to one kayak gitu. Kipling Iqbar mau tanya apa? Boleh. Kak bisa tolong apa? Itu kan tadi dijelasinnya teorinya ya Kak. Nah kalau misalkan Ya, dipraktekin langsungnya aja gimana Kak? Soalnya aku mau ngasih rada contoh. Oh bingung-bingung ya, juga sih. oke. Okay. Mungkin ini gambaran soal ya, karena aku juga belum nyiapin gimana dari. Boleh lah, yuk praktek. Kita coba ya. Kalau soal tahun kemarin ada nggak Kak sekalian gitu? Nah, soal tahun kemarin sendiri dari aku nggak dapat kan.
aku nggak punya, aku nggak dapet karena memang bener-bener aku pas itu pakai SEB, pakai laptop, jadi nggak dapet sama sekali dan nggak di share juga, makanya nggak bisa membagikan soal tahun lalu. Mungkin aku bagikan inilah RD saja. Oke. Kita copy dulu. Aku nanti boleh minta RD-nya nggak kak yang ini? Boleh. Oke kak, makasih Ya, ya kak. aku bagi nanti. Kok copy dah salah. Nah, cek. Nanti aku bagiin ya. Misalkan ini RD-nya si laboratorium. Kita bisa nulis di sini misalkan mahasiswa. Mungkin aku cuma 2 entitas saja ya biar bisa itu. Soalnya besok masih ada ujian juga. Banget. Ya mahasiswa kan berarti kita punya apa sih sebagai primary key, ada NIM kan, ada NIM, nama, asal, tanggal lahir bisa ya. Nah, kita ada hubungan sama yang namanya tugas, ya kan? Kenapa sih? Bentar, mana itu? Oh ini enggak. Ya. Terus kita punya hubungan sama yang namanya misalkan alatnya aja ya. Ya alat laboratorium ya. Alat tuh pasti kita buat ada namanya ID alat. Terus ada nama alatnya, stoknya berapa sesuai yang diminta. Nah, terus dalam peminjaman ini kan ada berarti bulannya apa sih? Mahasiswa kan meminjam. Nah, ini meminjamnya di sini meminjam. Nah, berarti pinjam alat dipinjam, dipakai dipinjam. Ya gitu lah bisa lah. Alat dipinjam ke mahasiswa, ya kan? Dipinjam mahasiswa. Nah, terus untuk kardinalitasnya kan ada relasi nih. Kita ada pertama entitas kan udah nih mahasiswa. Terus relasi juga mahasiswa meminjam, dengan nih meminjam sama alatnya apa. Nah, kita sekarang ke relasi kardinalitasnya. Satu mahasiswa bisa meminjam banyak. Nah, berarti ini satu to n. Nah, kalau satu to n sebenarnya dia nggak usah pakai panah. Bentar ya. Oh, dia pakai itu. Kita ganti dulu. Oh. Ini ke alat nih. Nah, yang aja nyambung itu. Nah, terus kalau ini advance-nya teman-teman kalau tahu ada yang namanya associative entity, di mana itu entitas yang baru muncul, yang muncul karena adanya entitas yang lain gitu. Ada 2 entitas yang berhubungan menghasilkan yang namanya entitas baru gitu. Nah, ini itu misalkan berarti kan kita ada data peminjaman gitu ya, kita anggap aja. Karena kan pasti tadi kan ada mencatat kan, nah itu data peminjaman. Apa aja sih? Ada ID peminjaman misalkan ya. ID kan ada peminjaman ID hari jam, nah misalkan kayak gitu. Nah ini namanya associative entity.
yang muncul karena ada hubungan dari dua gini. Nah, selesai itu RD-nya tuh kayak gini aja. Ini namanya yang pakai chain. Ada pertanyaan dulu nggak nih untuk RD? Kan banyak simpel-simpel aja. Apa tuh? Nah, ini pembuatan yang namanya associative entity tadi. Sebenarnya dia bukan entitas, belum jadi entitas, cuma bukan sih belum jadi ya. Jadi kayak ini kan relasi ya, yang belah ya belah ketupat ini kan relasi jam. Nah, relasi yang akan jadi namanya relasi yang akan jadi entitas baru itu namanya associative entity. Dia digambarkan belah ketupat karena kan dia hasil dari relasi, tapi ada kotaknya itu dia bentuk dari entitas. Jadi sebenarnya entitas yang hasil dari penggabungan gitu loh, hasil dari relasi yang ada. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Apakah itu menjelaskan? Oke. Nah, kurang lebih makanya kalau teman-teman bisa memetakan, ya aku balik dulu ke sini, memetakan entitasnya apa aja, atribut terlalu relasinya dan kardinalitasnya apa aja, itu akan jadi lebih gampang. Oke, kita lanjut ke sekarang skema relasi. Apa bedanya sih skema relasi sama ARD? Skema relasi itu dia bedanya kayak dari yang ERD kita susun lagi lebih jelas lagi. Jadi skema relasi yang mana itu butuh yang namanya kita menentukan primary key dan juga menentukan yang namanya foreign key. Nah, ini aku buat sekalian lah. Mana ya? Kita ke skema relasinya sekarang. Oh, copy. RD. Oh, udah copy di sini. Gimana cara pindah? Bentar ya. Nggak mau pindah. Nice. Ini sekarang kita mau buat yang namanya skema relasinya. Nah, ini skema relasinya. Skema relasi. Berapa dirinya? Nah, pertama kita punya mahasiswa tadi kan, ada mahasiswa. Ganti mahasiswa. Nah, mahasiswa kan yang membedakan pasti apa sih? Name-nya kan. Name-nya pasti beda-beda tuh. Terus sekarang ada nama dari nama asal tanggal lahir dan ya sih nggak kepake. Gimana cara jilid? Yalah, kita hapus itu. Terus yang ini kita buat alat.
Tadi alat ada ID apa aja sih? Oh, ID alat. Kita punya alat ID gitu ya. Ya, balik dikit nggak apa-apa. Nama alat, stok. Anggap aja di deskripsi sama stok. Kita sesuaikan aja lah sama ini. Nah, kita hapus. Nah, yang terakhir, karena kan ini kan tadi kan associative entity ya, kita buat lagi nih. Kita buat berarti data peminjaman. Data peminjaman. Ada berarti ID peminjaman, yaitu peminjaman ID. Peminjaman ID. Ada apa aja sih? Hari dan jam. Hari 2 jam. Nah, disinilah kita harus menentukan, kan mereka ada hubungannya nih. Berarti dalam data peminjaman kan istilahnya ada alat yang dipinjam apa, ada siapa mahasiswa yang minjam. Berarti kita tulis dia sebagai foreign key kan. Berarti ada NIM. NIM itu dari ID mahasiswa. Yang kedua itu alat ID. Ini jadi foreign key-nya. Nah, dipakai. Tadi mana panahnya ya? Aku copy dulu. Nah, panah sendiri biasanya dia bukan biasanya sih, aturannya memang dari foreign key dia akan menunjuk ke primary key-nya di mana, tabel pada primary key. Jadi misalkan nih, name. Oh, gimana nih? Kita tunjuk ke name-nya. Nah, kita buat lagi satu survei buat alat ID. Kita taruh tunjuk ke alatnya. Nah, udah, ini jadi skema relasinya. Karena kita udah memetakan yang namanya primary key, mahasiswa punya primary key sendiri, alat punya primary key sendiri, dan data peminjaman dia punya primary key, tapi dia juga ada akses dalam tabelnya untuk mau lihat siapa sih yang minjem melalui name, dan alat apa sih yang dipinjam, alat praktikum apa yang dipinjam melalui alat ID, kayak gitu. Itu skema relasi. Ada pertanyaan untuk skema relasi? Apa tuh? Nah, kenapa di ERD nggak pakai? Karena kita bisa lihat ada relasinya di sini. Mahasiswa itu meminjam kan, meminjam alat. Nah, di sini tuh udah kelihatan, berarti kan kalau mahasiswa minjam alat kan berarti ada relasi di situ. Kita nggak perlu ngasih tahu bahwa ada atribut foreign key itu, karena memang foreign key kan berarti kita cuma buat semacam apa ya, kayak data peminjaman itu bisa ngakses itu, nanti ada yang namanya fungsional dependencies, jadi kayak keterhubungan gitu loh. NIM bisa untuk ngakses nama dan seterusnya, alat ID bisa buat nama produk dan stok. Nah, makanya nggak ada karena memang di sini sudah ada relasinya. Jadi kita udah bakal tahu bahwa alat dan mahasiswa itu berrelasi. Nah, sementara kalau dalam skema relasi, namanya juga skema relasi ya. Nah, gimana kita menunjukkan keterhubungan antar tabelnya? Ya melalui kita memanggil yang namanya foreign key. Jadi kayak nggak seluruh tabel kita panggil kan. Misalkan nggak perlu ada name, nama, mahasiswa, dan seterusnya, tapi langsung cuma name. Dengan nanti kita lihat, kalau teman-teman nanti akan nyoba di MySQL, nyoba database, akan tahu tuh, misalkan nih, dari name sekian, 1056, mahasiswanya siapa sih? Nanti ngaksesnya tabel mahasiswa. Jadi nggak perlu ada data yang full di
data peminjaman kayak gitu. Makanya namanya skema relasi, dia ada forensiknya, gimana cara mengaksesnya gitu loh. Itu ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut, teman-teman. Masih ada 2 topik lagi yang harus kita bahas. Nah, mungkin kita sambil jalan dulu aja. Jangan lupa teman-teman yang baru datang bisa mengisikan. Nah sih, sabar aku baca dulu. Bisa boleh minta PPT-nya nggak nanti boleh, nanti aku share. Nih, teman-teman yang baru datang bisa mengisi formnya karena sepertinya akan dijadikan kehadiran dalam responsi. Oke, lanjut saja functional dependencies. Nah, ini tuh hubungan antara atribut dalam tabel. Jadi kayak ada yang namanya misalkan tadi kalau kita bahas name itu dengan name kita bisa akses apa sih? Nama mahasiswa, terus asalnya dari mana, tanggal ulang tahunnya kapan kayak gitu. Ataupun dengan ID alat kita bisa akses apa sih? Kita bisa akses yang namanya nama alatnya apa, stoknya berapa kayak gitu. Itu namanya functional dependencies. Mungkin teman-teman akan lebih paham setelah ini kita akan bahas normalisasi. Nah, normalisasi ini kalau di UTS ku yang kemarin keluar. Aku bisa share. Aku nggak ada soal tapi aku udah jawaban karena esai. Aku share full screen ya. Bentar aku share screen full dulu. Oh. Present now. Entire screen. Kelihatan lah ya. Nih. Mungkin ini tabel jadi ya. Aku copy dulu tabelnya lah. Oke. Nah, tabel awalnya itu misalkan kayak gini nih. Mana? Cell. Ini tabel awalnya tuh kayak gini nih. Udah belajar harusnya normalisasi. Cell. Nih. Nah, ini yang awal. Jadi ada NIM, nomor NIM jadi satu kayak gini. Terus ada baris-barisnya lagi, ada kayak grup di grup gitu kan. Nah, kalau kita lihat referensi, kan aku juga belum mencatat ya, maaf ya. Kalian bisa akses di sini. Mana nih ya? Nah, nih. Yang ini normalisasi. Bagaimana cara melakukan normalisasi? Yang pertama satu NF. Satu tabel dikatakan satu NF jika dan hanya jika setiap atribut dalam data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Nih kalau yang di contoh ini dia kan grup kan KD 001 dengan tanggal segini dia ada pembelian sebanyak segini, Indomie dan seterusnya. Kuantitinya berapa? Nah, kalau di satu NF satu baris itu cuma boleh punya nilai tunggal. Karena ini kan satu baris dia punya 4 nilai kan. Yang ini 2 nilai. Nah, makanya ini dibuat nilai tunggal per baris. Nah, kalau yang aku buat ini dia. Dari yang awalnya kayak gini nih, misalkan contoh ya, Abdul dan seterusnya dibuat jadi satu baris. Nomornya satu, name-nya sekian, Abdul, kode kuliahnya CDG 4A3, itu sistem informasi, harinya Senin dan seterusnya. Kayak gitu. Terus yang kedua,
Yang kedua kita lihat, kita cek di sini dulu. 2NF ngapain sih? 2NF itu tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Nih, functional dependency itu apa sih? Setiap atribut yang bukan kunci atau primary key itu bergantung secara fungsional terhadap primary key. Berarti yang non primary key itu kan bakal bergantung pada primary key-nya. Nah, di 2NF ini dia pengen misahin. Jadi kayak satu tabel itu fokusnya pada satu primary key dan yang lainnya kan jadi foreign key. Foreign key gunanya buat apa? Buat manggil si primary key-nya. Misal nih kode barang. Ini kan dia punya tabel barang kan. Primary key-nya apa sih? Kode barang. Kode barang itu dengan kita mengakses kode barang, misal BRG 001, kita bisa tahu bahwa nama barangnya itu Indomie goreng dan harganya itu 2.500. Nah, kalau yang ini kita kan tadi dipecahkan dari yang panjang jadi dua tabel gini. Nah, dipecahnya dengan gimana? Ada tabel transaksi, yakni dengan primary key-nya itu kode faktur, lalu ada tanggal dan barang apa sih yang dibeli ada di kode barang. Nantinya kalau mau manggil, BRG 001 itu apa sih? Bisa lihat, bisa manggil tabel yang ini, tabel barang gitu istilahnya ya. Nah, kita bisa lihat nih kalau yang aku buat kali ini itu ya. Dari yang awalnya kayak gini, aku pisahin name itu nomor dan nama itu untuk mahasiswa, tabel mahasiswa. Yang satu lagi kode mata kuliah. Ini kedua ya. Kode mata kuliah itu ada waktu dan ruang. Kode mata kuliah nih ada sama yang terakhir tabel gabungan yang ada NIM, kode mata kuliah dan waktunya kapan gitu sama ruangnya. Nah, yang terakhir 3NF. 3NF itu yang parsial dependency. Nih, ya kalau nggak salah parsial. Ya, partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Jadi misalkan ada kondisi A itu dependensi pada B, punya dependensi pada B, dan B itu punya dependensi pada C, maka C ini dikatakan transitive dependency terhadap A melalui B. Jadi kayak sebenarnya mereka tuh terhubung tapi secara ada hubungannya secara transitif gitu karena harus melewati B. Nah, di sini dia misahin lagi antara kode transaksi dia cuma tanggal kayak gini ya. Tabel barang tetap sama tabel detail barang. Seperti primary key-nya kayak gini, dia mencahin namanya quantity. Kayak gitu. Nah, kalau yang aku lakuin sendiri, mungkin ini karena aku ngerjain pas UTS ya, jadi masih mungkin agak salah dikit ya. Nah, di sini aku misahin nomor sama NIM. Nah, jadi harusnya ini nggak boleh double nih. Nggak bisa itu. Gimana cara delete-nya? Ini duplikat nih, nggak boleh duplikat ya guys ya. Kita delete close. Nah, kenapa ini ada duplikat juga? Karena aku misahin sama nomor ini kan kayak ada key-nya sendiri, nomor tuh key, name juga key kayak gitu, jadi nggak boleh double. Ini kode mata kuliahnya apa, itu lebih dipecah-pecah lagi menjadi tabelnya masing-masing gitu biar lebih mudah. Mungkin harusnya kalau gini dia kode mata kuliah sama waktu, bisa kayak yang tadi kan waktu sama kode mata kuliah gitu biar lebih gampang. Itu terkait normalisasi. Intinya sebenarnya normalisasi sendiri itu ada 5 prosesnya, 5 langkah. Cuma memang untuk kita menganalisis itu akan bukan sih, lebih ke kebanyakan orang cuma sampai di 3. Dan kemungkinan besar kemungkinan besar sih yang teman-teman diajarkan juga 3 kalau yang
kalau nggak salah ya yang aku tahu. Nah, kalau dari materi sendiri gambarannya gimana itu udah selesai dari aku, karena memang full teori sih harusnya teman-teman baru praktek itu coding on the spot baru besok pas UAS itu coding on the spot kalau nggak salah ya, kalau kalau sama seperti tahun lalu gitu. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan atau apa yang masih bingung? Kak, pengen nanya dong, Kak. Aduh, Kalau yang normalisasi tadi itu kayak 2NF, 3NF tuh pokoknya dia tuh mecah tabel-tabel, misal jadi dari satu tabel dipecah gitu, Kak. Jadi 2 tabel, 3 tabel. ya Maksudnya gitu, Kak. intinya tapi ikutin aturan aja sih. Jadi kayak misalkan satu NF tadi kan eh kita lihat dulu aja. Oh, nggak apa. Satu NF kan dia nggak boleh ada aneh, setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Bisa juga harus ada nilainya, nggak boleh nol kayak gitu. Jadi dari awalnya yang kayak gini kan ada grupnya kan, dibuat jadi per baris. Satu NF, dua NF dia misalnya primary key, jadi kayak ada tabel barang, ada tabel transaksi. Yang 3NF dipecah lagi lebih detail gitu. Kalau yang normalisasi. Oke, Kak, makasih. Okay. Any question, guys? Kita sambil nunggu kalau dari teman-teman mau bertanya sambil ngisi Google form yang presensi ya. Lupa karena aku laporin ke dosen. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh, Kak Punten, ini soalnya saya atau pilihan ganda atau keduanya? Nggak tahu. Tapi kalau lihat dari apa tuh bocoran dari yang prodi IT, ada pilihan ganda, ada esai. Jadi menurutku ya, menurutku sih tebakanku nanti pilihan gandanya yang tadi pengenalan database, teori-teori. Nah, untuk esainya ya buat ERD dan sebagainya gitu. Tapi kita nggak tahu. Aku nggak tahu maksudnya. Berarti hasilnya pecahannya bisa beda-beda, Kak. Uh, dibilang beda-beda tuh sebenarnya ada jawaban satu pasti gitu ya. Kayak misalkan nih, uh, kita kasih contoh ya. Kita lihat contoh yang ini aja nih. Pecahnya uh, sesuaiin aja. Misalkan berarti tabel barang kan. Kamu kasih nama tabelnya apa, tabel barang. Ya tabel barang isinya kode barang sama nama barang juga harga. Bukan berarti terus tiba-tiba ada quantity. Quantity kan jumlah pembeliannya ya, bukan bukan jumlah masuk ya kan. Quantity kan jumlah pembeliannya kan bukan quantity dari stok barang, kecuali stok ya. Makanya bukan bisa beda-beda, tapi lebih kalau kalau dari tonton beda-beda berarti ada yang kurang sesuai gitu aja sih. Jadi disesuaikan aja, disesuai tabel barang ya berarti nama barang, tabel apa ya sesuai kayak gitu. Ada pertanyaan lagi guys?
Apa tuh? Ya, iya karena bakal dikasih tabel yang jelek. Bukan jelek sih, tabel yang nggak normal. Terus diminta untuk menormalkan tabel tersebut. Ada lagi pertanyaan guys? Kalau IT, prodi IT ya, dia paper base. Jadi mbak alat tulis, standar mbak alat tulis, jangan lupa penggaris juga, barangkali gambar-gambar. Kayaknya kemungkinan besar paper base sih, pakai kertas. Apalagi teman-teman nggak diinfokan kan sih mbak laptop, kemungkinan paper base. Kak, Apa tuh? buat yang tadi IRD kan tadi itu ada data mahasiswa segala macem. Nah, ada apa sih kayak dimiliki apa sih dipinjam dan meminjam. Oh ini. Nah, kira-kira kalau yang itu tuh bakal jadi apa sih entitas atau apa gitu? Punya punya apa sih? Kayak ada peminjaman ID-nya segala macem gitu. Oh, Kira-kira. jadi gampangannya ya. Kebanyakan kalau many to many, ini kan many to many hitungannya ya, sama alat, satu alat bisa dipinjam banyak orang bisa, satu mahasiswa bisa minjem banyak alat, kan many to many. Nah, biasanya kalau many to many, dia menghasilkan ada namanya associative entity, itu muncul jadi entitas baru. Nah, yang ini itu cuma nama relasinya aja. Kalau teman-teman bikin ERD, harus tahu ada relasi-relasi yang dibangun. Ini tuh bosku, RD Sehatyo. Misalkan nih, poliklinik dia memperkerjakan siapa sih? Biar tahu relasi hubungannya perawat. Berarti kayak poliklinik memperkerjakan perawat itu hubungannya kayak gitu. Kalau enggak, nah lihat kan dia ada hubungannya, cuma dia nggak punya entitas baru. Terus saya punya sih. Kalau misalkan mana ya yang nggak mau dipahami ya? Tolong ya. Ini pasien itu melakukan registrasi pasien melakukan registrasi ulang pada customer service. Nah, customer service itu menginputkan data pasien. Karena ini secara aturannya itu many to many, jadi dia muncullah entitas baru, data registrasi begitu. Itu makanya kalau terkait apa namanya relasi. Jadi kalau ERD jangan lupa ada relasi, ada juga kardinalitas. Kardinalitas tuh hubungannya satu bisa ke banyak bisa ke satu gitu. Don't forget it bro. Ada pertanyaan lagi guys? Kalau nggak ada kita akhiri. Teman-teman udah ngisi form belum? Mana ya formnya? Open. Karena nanti aku stop presenting. Gimana dari teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi terkait hal ini? Nggak susah kok, nggak usah takut. Kelasku banyak yang lulus kok, cuma satu yang nggak lulus PIBD. Ya satu karena itu pun bukan karena nilai, karena sesuatu ada kasus katanya. Ini berarti kalau many to many sebenarnya nggak pasti sih, cuma kebanyakan memang kayak misalkan perlu ada data registrasi atau data-data kayak tadi kan perlu ada data peminjaman, ya kan?
ada meminjam, terus datanya mau dimasukin kemana kan bingung kan, makanya muncullah entitas baru. Kebanyakan kayak gitu, tapi belum pasti. Aku bilang sih belum pasti sih kebanyakan. Ada pertanyaan lagi kan kawan? Baru 28 yang mengisi form. Asmin Raffi, Agil, Alif Italiano. Aku absen satu ini lama-lama. Udah 30 ding. Ya ada 30. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, kalau aku belum tidur aku bales. Tapi aku belum mau tidur sih, santai. Ada pertanyaan lagi guys? Nggak ada? Kak nanti kirim itunya ya kak. Oke, nanti aku kirim. Kalau kirim pakai ya nanti aku kirim gambarnya lah. Gampang. Sama sekalian PPT-nya ya kak. Oke, boleh. Oke, Kirim. makasih ya kak. Ada lagi request tambahan? Kalau nggak ada, dari aku cukup sekian aja untuk responsi malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir dalam responsi. Aku doakan semoga lancar ujiannya, lancar tes-nya, dan semoga bisa lah ngerjain paper base itu. Nanti sampaikan aja kesulitan-kesulitannya biar kita belajar bersama. Itu aja dari aku. Terima kasih sudah datang dan teman-teman boleh meninggalkan meet ini. Terima kasih teman-teman. Makasih ya kak. Terima kasih Kak.